からね。パンツ見えるぞ。点が風にひらひらしていて、そしたら一緒だったのかな。アホか。床屋のパラレル。Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Di video kali ini aku akan membahas alur dari sebuah film yang berjudul You Are the Apple of My Eyes. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang kisah cinta cowok yang pemalas dengan cewek yang paling pintar di kelasnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya guys ya. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang pria. Dia tengah bersiap untuk pergi ke sebuah tempat. Lalu tak lama kemudian datanglah dua orang temannya yang mengatakan jika pengantin sudah siap. Kemudian cerita kembali 10 tahun yang lalu, di mana pria itu bernama Kosuke Mizushima, seorang pelajar SMA. Ketika masa SMA, Kosuke juga memiliki beberapa teman kocak, diantaranya Akiyama Jono dan Sugimaru Kazuki. Ketika masuk sekolah, terlihat Kosuke sedang dimarahi oleh seorang guru BP karena rambutnya yang acak-acakan. Kosuke bukannya takut, ia malah menggoda gurunya. Singkat cerita, ketika di kelas, Kosuke pun dihukum menghadap ke tembok. Namun guru kelasnya mengganti hukuman Kosuke untuk berpindah ke tempat duduk, di mana salah satu murid terpintar di kelas itu dia bernama Hayasemi. Guru ini meminta kepada Mei untuk membantu Kosuke dalam belajar. Keesokan harinya ketika belajar matematika, Mei tak membawa buku pelajaran. Ia pun berniat untuk mengangkat tangannya, namun Kosuke memberikan buku miliknya. Dan dia pun menggantikan Mei sebagai hukumannya karena tak membawa buku. Setelah kelas selesai, Mei menemui Kosuke yang berada di taman sekolah. Kini Mei berterima kasih dan Mei ingin tahu alasan Kosuke tak mau serius belajar. Kemudian Kosuke pun mengatakan jika pelajaran sangat membosankan. Mendengar hal itu membuat Mei sangat kesal dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya Kosuke selalu berangkat lebih awal untuk melakukan latihan Muay Thai bersama temannya yang bernama Kento. Dia berbakat dalam bidang olahraga. Setelah selesai latihan, Kosuke kembali ke kelas, namun hanya terlihat Mei yang berada di kelas tersebut. Di sini mereka berdua saling mengobrol satu sama lain. Dari obrolan ini, Kosuke mulai menyadari sisi keimutan dari Mei. Karena Kosuke mengetahui jika selama ini Mei seorang cewek yang pendiam. Kelas pun dimulai. Terlihat Kosuke yang selalu tertidur saat pelajaran. Namun Mei selalu mengawasi Kosuke untuk membangunkannya dengan menggunakan ujung ballpoint ketika Kosuke mulai tertidur. Kepedulian Mei kepada Kosuke bukan hanya sampai di situ, di mana ketika Kosuke akan pulang, Mei menyempatkan dirinya untuk menemui Kosuke untuk memberikan soal latihan atau buku referensi matematika. Kosuke pun menerimanya. Malam harinya Kosuke mulai mengerjakan soal tersebut. Dirinya merasa mempercayai perkataan Mei. Di keesokan hari Kosuke masuk dalam kelas. Seperti biasa hanya ada Mei. Kemudian Mei pun meminta soal yang kemarin dia berikan. Kemudian Mei mengoreksinya dan ternyata jawaban soal Kosuke salah semua. Akhirnya Mei meminta mengerjakan ulang dengan memberikannya soal baru. Dengan terpaksa Kosuke mengikuti perintah Mei dan mencoba mengerjakan soal tersebut. Dengan hasil kerja keras, Kosuke dalam belajar membuahkan hasil, di mana saat pengumuman nilai matematika dia mendapatkan nilai 76. Nilai tersebut juga cukup membuat Mei senang karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Di malam harinya Kosuke menemui Mei belajar di ruang kelas. Kosuke mulai percaya diri jika dia bisa mengalahkan peringkat Mei. Kosuke pun memutuskan untuk melakukan sebuah pertandingan, di mana nilai ujianlah yang akan menjadi penentunya. Dan siapapun yang kalah maka dia harus menuruti perintah dari pemenang. Dan keduanya pun setuju. Semenjak hari itu mereka pun mulai serius untuk belajar demi memenangkan permainan ini. Tak jarang juga si Kosuke ini sedikit iseng dengan menggoda Mei saat dia sedang belajar. Hingga tibalah hari yang ditunggu, yaitu pengumuman peringkat, di mana Mei mendapatkan peringkat nomor 2 di sekolah. Namun Kosuke pun tidak mendapatkan peringkat karena Kosuke sudah kalah. Ia pun harus menepati janjinya. Kosuke pun pergi ke tempat cukur dan memotong seluruh rambutnya.
sesuai dengan yang diminta oleh Mei. Tentu saja perubahan rambut Kosuke yang sangat drastis membuat Mei tertawa. Begitupun dengan teman-temannya yang lain, yang malah memainkan kepalanya. Scene kemudian berpindah. Mereka tengah duduk di taman sambil mengobrol. Secara mengejutkan tiba-tiba Mei berjalan di depan mereka, di mana dia berjalan bersama Otako. Tetapi hal yang sangat membuat Kosuke terkejut adalah gaya rambut Mei yang ternyata dia juga memotong poninya, sehingga membuatnya tampak lebih cantik. Kosuke mulai menyadari dalam dirinya jika dia menyukai sosok Mei. Ketika jam kelas dimulai, tiba-tiba seorang guru BP masuk ke dalam kelas mereka, di mana si guru membawa seorang petugas Satpol PP setempat untuk menyelidiki sebuah kasus di sekolahan itu. Dan ternyata, di sekolahan Kosuke ada kejadian di mana ada seorang siswa yang merusak loker murid lain dan mencuri uangnya sebesar 87 yen. Kejadian itu terjadi pukul 7.14. Di mana di waktu itu Kosuke dan juga Mei sudah berada di sekolah, dan karena masalah ini akhirnya beberapa murid termasuk Kosuke marah kepada guru BP tersebut karena menganggap tidak mempercayai muridnya sendiri, sehingga membuat seluruh murid di kelas itu mulai melemparkan tas milik mereka ke depan guru tersebut. Dan karena hal inilah beberapa murid yang bisa dibilang provokator akhirnya dihukum untuk berdiri di lorong kelas termasuk Mei. Beberapa bulan berlalu, akhirnya Kosuke dan juga teman-temannya bisa lulus dari sekolah tersebut. Di mana hari kelulusan itu Mei lah yang memberikan kata-kata perpisahan yang membuat hampir seluruh anak kelas 3 terharu. Setelah selesai, mereka pun berkumpul dan bercanda di taman sekolah untuk yang terakhir kalinya. Sementara Otako dan Mei hanya duduk di bangku taman sambil membicarakan tentang siapa yang akan Mei pacari. Dan dia pun kemudian membisikkan sesuatu kepadanya. Hari-hari terakhir mereka bersama pun tiba, di mana mereka merayakan perpisahan ini dengan pergi bermain di sebuah pantai. Selain itu, mereka pun duduk di tepi pantai sambil menceritakan tentang impian mereka masing-masing. Lalu di malam hari saat Kosuke tengah latihan Muay Thai, di kamarnya tiba-tiba Mei menelpon sambil menangis. Kosuke yang khawatir itu pun langsung menemuinya, di mana alasannya menangis adalah karena dia gagal masuk ke sebuah universitas yang dia inginkan. Kosuke yang mengerti perasaan Mei saat itu mencoba untuk menenangkannya dengan memberikan baju miliknya untuk dijadikan sapu tangan. Akhirnya Mei berhasil diterima masuk ke sebuah universitas terkenal di Tokyo, sehingga menyebabkan Mei harus pindah tempat tinggal. Sebelum Mei pergi, Kosuke yang mengantarkan Mei. Dia memberikan sebuah hadiah. Di sini hadiah itu adalah kaos yang bertuliskan "You are the apple of my eyes" dan memintanya untuk mencari tahu arti dari tulisan tersebut. Akhirnya mereka pun berpisah. Singkat cerita, Kosuke berhasil masuk ke universitas negeri di daerahnya, di mana dia mengambil jurusan kebudayaan. Hubungan mereka berdua pun belum berakhir. Kosuke menyempatkan untuk menelpon Mei, dan ternyata Mei tinggal satu kos dengan Otako yang sedang tengah mengambil studi bidang desain. Beberapa bulan kemudian akhirnya liburan musim panas pun tiba. Mei memutuskan untuk menghabiskan waktu liburannya bersama Kosuke, dan di hari itu juga mereka mulai melakukan sesuatu yang menyenangkan. Hingga saat mereka berjalan di sebuah jembatan merah, Mei mulai menanyakan sesuatu kepada Kosuke tentang alasannya kenapa dia menyukai dirinya. Dan Kosuke pun menjawab jika dia tidak memiliki alasan, dan karena jawaban yang diberikan Kosuke dirasa sangat kekanak-kanakan, hal itu sedikit membuat Mei kecewa. Karena dalam bentuk lubuk hatinya dia menginginkan sebuah jawaban yang serius. Namun hal itu justru ditanggapi lain oleh Kosuke yang mengira bahwa dirinya telah ditolak oleh Mei. Hingga saat mereka akan menerbangkan sebuah lampion, Kosuke yang hanya memikirkan perasaannya sendiri mengatakan sesuatu kepada Mei, di mana dia mengatakan jika dirinya ingin terus menyukainya tanpa bertanya balik tentang apa yang dirasakan oleh Mei saat itu. Karena rupanya dia merasa takut jika nantinya Mei tidak menyukainya atau menolaknya secara langsung. Pada saat itu juga Mei ingin mengatakan perasaan yang sesungguhnya. Cerita pun berlanjut dengan memperlihatkan kesibukan Kosuke yang akan membuat sebuah acara pertarungan bela diri di kampusnya. Acara ini akan dia tunjukkan kepada Mei. Tetapi bukannya terkesan dengan apa yang dibuat oleh Kosuke, Mei malah merasa kecewa kepadanya. Dan dia pun memutuskan untuk pergi dan menunggu di luar. Setelah pertandingan selesai, Kosuke pun menemui Mei yang rupanya Mei ini merasa bahwa tingkah dan sikap Kosuke masih sangat kekanak-kanakan. Sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Kosuke pun hanya bisa terdiam dengan hal itu, dan kemudian dia pun pergi meninggalkan Mei sendirian. Di tengah hujan yang sangat lebat itu, Mei sempat beberapa kali mengatakan bahwa Kosuke sangat bodoh.
Dia sangat tidak peka dengan apa yang dirasakan Mei saat ini. Mulai di hari itu, Mei ataupun Kosuke tak pernah lagi sekalipun saling kontak. Hingga 2 tahun pun berlalu. Saat malam hari tiba-tiba mengalami gempa yang lumayan besar. Kosuke muncul perasaan khawatir terhadap Mei yang tak pernah dihubungi selama 2 tahun ini dan lupa menghubungi. Namun ternyata Mei juga memiliki kekhawatiran yang sama. Kosuke yang memang masih cinta kepada Mei mencoba menanyakan tentang alasan dulu kenapa dia tak mau berpacaran dengannya. Di sini Mei menjawab tentang pertanyaan itu. Dia mengatakan jika dia merasa belum siap berpacaran dengan Kosuke karena dia merasa takut jika nantinya Kosuke tak bisa menerima sifat aslinya. Di malam yang diterangi sinar bulan mengingatkan masa lalu saat mereka bersama di ruang kelas yang sepi. Saat itu mereka juga melihat bulan yang sama. Dan sebelum menutup teleponnya, Mei sempat berkata dan mengucapkan terima kasih karena selama ini sudah mencintainya. Beberapa tahun kemudian akhirnya Kosuke berhasil lulus dari universitasnya. Sekarang dia telah menjadi seorang penulis novel terkenal. Ketika Kosuke tengah menulis karya barunya, tiba-tiba dia dihubungi oleh Mei. Namun secara mengejutkan, Mei mengabari jika dia mengundangnya di acara pernikahannya. Seperti di awal cerita, di mana Kosuke tengah melakukan persiapan untuk menghadiri acara resepsi pernikahan Mei bersama teman-temannya. Ketika Mei mulai keluar dengan mempelai pria, terlihat Kosuke sangat terpukau melihat Mei mengenakan gaun pernikahan. Dia tetap bahagia karena bisa melihat orang yang dicintainya bisa hidup bahagia walaupun dengan orang lain. Setelah acara resepsi selesai, salah satu teman mereka mengungkapkan keinginannya, di mana dia meminta izin kepada suaminya untuk mencium istrinya. Dan tanpa terduga dia pun memperbolehkannya. Namun dengan satu syarat, yaitu setelah mencium Mei terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Kosuke pun langsung mencium pria itu yang tentu saja membuat seluruh orang di sana terkejut termasuk Mei. Di sini Kosuke membayangkan sedang berciuman dengan Mei. Namun tak lama kemudian dia pun tertawa dengan tingkah konyol Kosuke. Hal itu mengingatkannya tentang masa lalu saat masih bersama Kosuke dan teman-temannya. Dimana dulu dia pernah menyukai Kosuke saat itu. Dan dia juga pernah mengatakan hal itu kepada Utako, bahwa dia telah ditembak oleh Kosuke. Dia bakal merasa senang. Rasa sukanya kepada Kosuke pun masih berlanjut sampai dia masuk ke perguruan tinggi. Dia juga pernah menuliskan kata bahwa dirinya menyukai Kosuke dan ingin tetap tinggal bersamanya di sebuah lampion yang pernah mereka terbangkan dulu. Karena sifat Kosuke yang tak mengerti perasaannya, pada akhirnya Mei pun hanya bisa memendam perasaan itu. Setelah selesai mencium suami Mei, dia pun berkata kepadanya jika mulai sekarang dia akan terus menjadi kekanak-kanakan. Di akhir film ini kita diperlihatkan Kosuke yang tengah menulis karya novel barunya, di mana novel kali ini dia beri judul Noda Biru dan cerita pun akhirnya selesai guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye bye.